4 rekor pecah, 10 pemain Arsenal nyaris kalahkan Manchester City. Pep Guardiola sampai menendang kursi. Simak informasi selengkapnya hanya di Gunner Space. Arsenal bertamu ke markas Manchester City di Etihad Stadium pada pekan kelima Premier League 2024-2025 pada Minggu malam. Meski harus puas berbagi poin, namun kesuksesan Arsenal menahan imbang Manchester City membuat netizen, khususnya para penggemar The Gunners, merasa bangga. Tuan rumah memimpin lebih dulu lewat Erling Haaland di menit ke-9. Arsenal kemudian berbalik unggul 2-1 melalui gol Ricardo Calafiori di menit ke-22 dan Gabriel Magalhaes pada menit ke-45. Bencana menimpa Meriam London jelang turun minum dengan kartu merah yang didapat Leandro Trossard. Dalam situasi ini, Arteta terlihat mencoba legowo dengan hukuman kartu merah itu. Akan tetapi, Arteta tidak bisa menutupi kekecewaannya atas keputusan wasit. Apalagi Jeremy Doku yang melakukan aksi serupa tidak mendapatkan hukuman yang sama. Itu sangat jelas, saya tidak perlu membicarakannya. Saya pikir kartu merah itu sangat jelas. Sangat jelas di pikiran banyak orang, bukan tugas saya datang ke sini dan menilai apa yang terjadi. Tugas saya adalah bertahan di satu di antara pertandingan tersulit selama 55 menit dan mencoba menyelesaikannya untuk bertahan, kata Arteta kepada Sky Sport. Pasca kartu merah sendiri, Mikel Arteta yang simpatik memberikan pelukan yang menenangkan kepada Trossard saat ia keluar lapangan. Akan tetapi Gary Neville yang berbagi tugas sebagai komentator dengan Carragher tetap skeptis. Neville mengamati bahwasanya Arteta telah meletakkan jumpernya di atas kepalanya. Saya rasa ia tidak bisa mengeluh, itu pelanggaran. Itu menerobos Bernardo Silva dan kemudian menendang bola dengan keras. Alasan kita tahu ia mendengar peluit karena ia setengah menjauh. Tampil dengan 10 pemain sepanjang babak kedua, Arsenal pun berjibaku menahan gempuran Manchester City. Bahkan kemenangan pun tampak bisa diraih oleh Arsenal. Pasalnya kalah jumlah pasukan, Mikel Arteta menerapkan siasat parkir bus di babak 2 demi jaga keunggulan. Nasib baik rupanya belum ada untuk Meriam London. Gawang David Raya bobol di injury time lewat John Stones yang membuat skor akhir menjadi 2-2. Hasil imbang ini pun tampaknya tidak disesali oleh Arteta. Dia merasa sebuah keajaiban jika harus mampu menyulitkan lawan selama tampil dengan 10 orang. Saya benar-benar bangga cara para pemain bermain dalam kondisi normal sangat bagus. Lalu konteksnya adalah saat kami bermain sebagai 10 orang selama 55 menit. Itu menunjukkan kisah dan karakter pemain kami dan saya sangat bangga, kata Arteta kepada Sky Sport. Selain itu, menariknya laga malam tadi menurut Goal menjadi salah satu laga terekstrim di EPL. Pasalnya, dalam pertandingan ini, Haaland menyamai rekor Cristiano Ronaldo sebagai pemain tercepat yang mampu mencetak 100 gol untuk satu klub. Pemain Portugal itu juga mencatatkan 100 gol dalam 104 penampilan ketika berseragam Real Madrid. Tetapi pencapaian itu bisa jadi tenggelam melihat bagaimana sisa laga berjalan dengan penuh drama. Selain itu, menurut Opta, gol penyeimbang Stones di menit ke-98 adalah gol paling telat yang pernah dicetak Manchester City di Liga Premier Inggris sejak statistik tersebut dicatat pada 2006-2007. Untuk semakin menggambarkan situasi setelah turun minum, di mana Arsenal memasang blok rendah demi menghalau gempuran Manchester City. Goldstone tersebut dicetak lewat sepakan ke-28 tuan rumah di babak kedua. Itu adalah jumlah sepakan terbanyak kedua dalam satu babak dalam sejarah pencatatan statistik Liga Premier Inggris sejak 2003-2004. Terlebih Julian Timber 6 percobaan umpan dan Kai Havertz 5 percobaan umpan. Tak sekalipun menyelesaikan umpan mereka sepanjang laga. Mereka pun menjadi pemain outfield pertama dalam sejarah statistik EPL sejak 2003-2004 yang gagal mengoper bermain
89 plus menit dalam satu pertandingan. Sementara itu, Pep Guardiola juga berhasil menjadi sorotan pada laga malam tadi. Ini terjadi setelah juru taktik asal Katalan itu menendang dan mematahkan kursi setelah Arsenal mencetak gol kontroversial ke gawang Anderson Moraes pada laga tersebut. Di mana sang juara Premier League mengawali laga krusial itu dengan gemilang, di mana mereka mampu unggul terlebih dahulu melalui gol Erling Haaland pada menit ke-10. Mimpi buruk itu kemudian terjadi pada menit ke-23 setelah Ricardo Calafiori mencetak gol penyeimbang dari tepi kotak penalti. Tapi sejumlah pemain City segera melontarkan protes keras kepada wasit Michael Oliver setelah gol tersebut, mengeluhkan bahwa mereka tidak mendapatkan sinyal untuk melanjutkan pertandingan sebelum tendangan bebas itu dilakukan. Bukan hanya itu, para pemain The Citizen juga mengeluh karena tendangan bebas tidak diambil di posisi dari mana pelanggaran itu terjadi. Apalagi saat tendangan bebas itu dilakukan, Kyle Walker belum kembali ke posisinya setelah diminta untuk mendekat ke wasit Oliver. Guardiola pun langsung meluapkan amarahnya dengan menendang kursinya di bangku cadangan hingga patah. Pelatih berkepala pelontos itu pun juga tampak marah kepada wasit cadangan yang berada di dekatnya. Sementara itu, legenda Liverpool Jamie Carragher pun juga dapat memahami reaksi dari Guardiola. Begitu pula mantan gelandang Everton Leon Osman juga membahas insiden tersebut di BBC Radio 5 Live. Ini luar biasa, Manchester City mengeluh saat Arsenal melakukan tendangan bebas cepat. City tidak siap untuk itu, kata mereka. Suasana hati Guardiola pun makin buruk saat Arsenal berbalik unggul sebelum turun minum berkat sundulan dari Gabriel Magalhaes setelah memanfaatkan umpan tendangan sudut. Namun beruntung, John Stones mencetak gol penyelamat beberapa saat sebelum laga berakhir, sehingga City terhindar dari kekalahan di kandang sendiri. The Gunners sendiri selanjutnya akan berlaga di putaran ketiga Piala Liga pada Kamis 26 September dini hari, hingga menjamu Bolton sebelum akan kembali ke Liga Premier Inggris, hingga menyambut Leicester City di Emirates Stadium 2 hari kemudian. Sementara itu, The Citizen akan menempuh jalan yang sama dengan menjamu Watford di Piala Liga pada Rabu 25 September dini hari, sebelum melawat ke markas Newcastle United pada hari Sabtu 28 September. Then I became a man, lost sight of who I am.